Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal tahun 2025. Saya Raffi Arabani dengan RRP 2042241105 dengan teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri. Saya Reksa Putra Mediansa dengan NRP 204-224-1126. Saya Lutfiana Alzanayu dengan NRP 204-224-1117. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa yang sudah kami buat, yaitu simulasi software ENOS. Jadi kami menggunakan niatnya 8 sensor, namun yang digunakan itu hanya beberapa sensor saja dikarenakan kendala pada hardware-nya. Namun tugas kali ini kita fokus pada software-nya karena yang ditugaskan adalah software-nya. Nah, arsitektur software yang kita buat itu menggunakan Python, PyQt 6. Dia merupakan front. Kita mendesain Python ini sebagai front end, lalu back-end-nya menggunakan Rust. Seperti ini. Nah, seperti ini. Namun, permasalahannya adalah saat kami jalankan Rust-nya, dia memang terhubung ke servernya dan terhubung ke serial COM. Hanya saja dari Rust ke Python ini susah untuk memberikan data dari serial COM langsung ke Python. Maka untuk pengambilan sampel kali ini kita fokuskan pada hasil sensornya dulu dan beserta sampel yang ada, sehingga kita menggunakan Python-nya langsung sebagai aplikasi utama. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini ini merupakan tampilan awal pada pembacaan Electronic Nose System kelompok 6. Kami menggunakan sampel berupa bunga-bungaan. Nah, pada aplikasinya, pada front end-nya, kita ada kontrol untuk mengisi nama sampel, tipe sampel, koneksi, sampling control, dan data export yang nantinya bisa diekspor menjadi CSV, JSON, atau data yang bisa langsung di-train ke Edge Impulse. Nah, di sini juga kami masukkan juga live chart yang isinya ada beberapa indikator dari gas-gas yang memang kita ukur. Situ. Nah, berikut sensor cards-nya untuk angka spesifik real time. Kalau live chart ini angka spesifik historis karena ada garisnya. Nah, bagaimana kami mengambil sampelnya akan dijelaskan oleh Reksa Putra. Silakan. Oke, jadi di sini saya Reksa ingin menjelaskan tentang bagaimana proses dari pengambilan data dari aroma bunga dari kelompok kami, yaitu jadi di sini kami menggunakan 4 jenis bunga, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan sedap malam. Nah, keempat bunga ini kita pilih dengan aroma yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk setiap jenis bunga ini em, kami menggunakan variasi kecepatan motor dan kipas yang berbeda seperti 20%, 40%, 80%, dan 100%. Jadi, yang pertama kita proses pengambilan datanya itu kita menyiapkan sebuah gelas yang kemudian kita isi seperti contohnya bunga melati, kemudian isi, kemudian kita menaruh em, bunga variasi tersebut di bawah alat tersebut. Kemudian secara real time kita dari GUI-nya itu bisa di start langsung, kemudian motornya menyala dan kipasnya juga menyala, dan dari sensor tersebut kita mengambil aroma tersebut dan hingga em, ada muncul grafik pada GUI-nya. Nah, kemudian setelah kita melihat grafiknya, di situ kita bisa save, simpan, dan di situ kita sudah melihat em, data. Ini bisa dilihat di teman saya. Ada save as CSV. Nah, ini bisa kita ekspor juga ke Excel sebagai CSV.
Mungkin itu saja bisa dilanjutkan oleh teman saya tentang hasil dari datanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bagian terpenting dari proyek kami itu, yaitu hasil coba dan analisis data pada GUI-nya. Nah, di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu ada Fruit MIC S5524 dan juga Growth Multi Channel, yang dimana kita bisa melihat bagaimana kedua sensor ini tuh bisa bereaksi terhadap 4 sampel bunga yang berbeda. Nah, bunga yang kami pakai itu ada melati, sedap malam, kenanga, dan juga mawar. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur data CSV dan sensornya. Nah, sebelum masuk ke grafiknya, saya jelaskan dulu terkait datanya dulu. Karena kita memakai dua modul sensor, jadi parameternya juga terbagi menjadi dua, yaitu dari MICS 5524 itu garis warna merah dan juga oranye bisa dilihat di sini. Terus, ulang boleh nggak Sadat? Nanti dipotong ya. Nanti waktu edit dipotong. Ya, oke, tahu lah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian terpenting dari proyek kami, yaitu hasil uji coba dan juga analisis data pada GUI-nya. Nah, di sini kami menggunakan dua sensor utama, yaitu ada Fruit MIC S55. Nah, bisa dileksi terhadap 4 beda. Bunga itu melata. Nah, selanjutnya saya kasihkan terkait dari CSP juga sensornya. Sebelum masuk ke grafiknya, jelaskan dulu terkait datanya. Yang dimana bisa dilihat data-data yang sudah kami ambil itu dalam berbentuk tabel CSV. Ini tuh berasal dari pembacaan real-time sensornya. Nah, karena kami memakai dua modul sensor, jadi parameternya juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama menggunakan MICS 5524 yang bisa dilihat sebentar. Nah, bisa dilihat garis warna merah dan juga oranye itu dia mendeteksi karbon monoksida atau CO dan juga mendeteksi etanol dan VOC. Sedangkan dari sensor growth multi channel itu garis warna hijau, biru dan juga ungu dia itu untuk pembacaan NO2 dan juga parameter lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik dari tampilan GUI-nya. Yang pertama itu ada bunga melati. Nah, kita lihat dari grafik atau tampilan GUI-nya yang kita dapat dari pengambilan data, bisa diperhatikan awal grafiknya itu gitu sampling dimulai terjadi lonjakan signifikan, terutama pada sensor etanol dan VOC-nya. Ini yang paling tinggi. Nah, setelah lonjakan awal, grafiknya itu cenderung stabil dinilai tinggi. Nah, hal tersebut itu menunjukkan aroma melatinya itu punya intensitas volatil yang sangat kuat dan langsung terdeteksi oleh sensornya. Selanjutnya ada grafik bunga sedap malam. Nah, di sini bisa kita bandingkan dari sampel sebelumnya, yaitu bunga melati. Dia terlihat sedikit berbeda. Dia terlihat datar dan stabil. Yang dimana garis merah CO dan garis oranye dari etanolnya itu tidak berfluktuasi drastis seperti melati tadi. Nah, hal tersebut itu menandakan karakteristik gas yang dilepaskan itu lebih konstan atau mungkin konsentrasinya itu berbeda saat pengambilan data. Selanjutnya yaitu bunga kenanga, bisa dilihat grafiknya. Nah, lalu untuk bunga kenanga ini coba diperhatikan dari garis biru dan juga hijau dari sensor growth multi channel-nya. Nah, itu tuh ada pola kenaikan perlahan di tengah proses samplingnya. Jadi berbeda dengan bunga melati yang langsung melonjak tinggi tadi tuh. Nah, kenanga itu butuh waktu sedikit lebih lama untuk mencapai nilai puncaknya pada sensor NO2 dan VOC. Bisa dilihat garis warna biru dan hijaunya ini.
Terus yang terakhir itu grafik dari bunga mawar. Nah, dari grafik bunga mawar ini tuh paling unik karena dilihat dari pola gelombangnya itu dia tidak lurus merata. Dia tuh membentuk pola seperti bukit atau fluktuasi naik turun yang berulang. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan adanya dinamika perubahan konsentrasi aroma yang tertangkap sensor secara sensitif selama durasi samplingnya. Oke, jadi dari tampilan GUI yang kami bangun menggunakan P-Site 6 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa itu berhasil membedakan karakteristik tiap bunganya. Mungkin penjelasan dari saya. Baik, sekian dari tim kami untuk laporan sementara dari tugas sistem pengolahan sinyal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.